Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan menampilkan kembali persoalan Sabat ya. Atau Sabat yang kudus itu, atau hari yang kudus itu, yang suci itu, dimanfaatkan sedemikian rupa oleh orang tertentu atau kelompok tertentu untuk menyerang Yesus ya. Kalau hari kemarin mereka mempertanyakan Yesus, murid-muridnya yang ia tidak larang karena memetik gandum pada hari Sabat. Sedangkan pada hari ini kita mendengar mereka mengamat-amati Yesus kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi mereka nampaknya ya, mereka sudah mempunyai strategi menempatkan orang sakit yang sebelah tangannya tadi itu ya, memanfaatkan dia untuk setidaknya nanti mereka menemukan suatu persoalan atau sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Yesus sendiri ya, di mana dia akan menyembuhkan orang itu. Dan kejadian itu terjadi di dalam bait Allah. Dan memang terjadi di dalam rumah ibadat. Dan memang itu yang terjadi, di mana Yesus pada hari Sabat dia menyembuhkan orang yang sakit tadi. Dia mengatakan, "Mari berdirilah di tengah." Terus orang-orang tadi itu ya, seperti sebelum-sebelumnya, mempersoalkan Yesus. Setidaknya persoalan yang ditampilkan di sana, "Mengapa engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Sementara kalau kita lanjut ya ngomong tentang itu, sementara masih ada hari-hari lain untuk engkau bertindak menyembuhkan orang Sabat. Kamu sudah melanggar Sabat karena engkau melakukan suatu perbuatan yang dilarang ya, menyembuhkan orang pada hari Sabat ini, apalagi dilakukan di rumah ibadat. Setidaknya gambaran sederhana kita seperti itu ya, persoalan yang ditampilkan oleh kelompok tadi. Yang menarik, Yesus kemudian menjawab mereka ya, dengan sebuah jawaban seperti yang kita sudah refleksikan sebelumnya, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, di mana Yesus menjawab, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Itu nanti kan sebuah jawaban yang semacamnya itu
menyerang balik ya orang-orang itu. Ya, dari jawaban ini juga ya, itu tadi kita ditampilkan di sana ya, bagaimana Yesus ya lebih menghargai atau menempatkan manusia di atas sebuah hukum yang menjebak manusia atau yang menginjak-injak manusia, atau sebuah hukum yang berbunyi manusia untuk hukum, atau manusia untuk sebuah aturan ya. Atau seperti yang kemarin dikatakan dalam penginjil Markus itu ya, manusia untuk hari Sabat. Tapi Yesus di sini menampilkan suatu peristiwa di mana Yesus menempatkan hari Sabat itu untuk manusia, ya, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya bahwa hari Sabat itu diadakan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, di mana ya dengan menghayati hari Sabat itu sedemikian rupa, orang kemudian bagaimana mereka ekspresi keluarnya itu menghargai sesama manusia, menempatkan manusia di atas segala-galanya, menghargai manusia sebagai manusia, bukan menginjak-injaknya dengan sebuah aturan kaku. Tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Tidak boleh menyelamatkan orang pada hari Sabat, atau tidak boleh makan meskipun lapar pada hari Sabat. Tentu itu sebuah adalah persoalan kemanusiaan paling tidak ya, di sana ditunjukkan. Ada sebuah kekakuan aturan, atau ada sebuah kekakuan kesepakatan ya yang menginjak-injak ruang kebebasan manusia. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, di situ juga tadi bagaimana Tuhan ya, setelah dia memberikan jawaban kepada orang-orang itu, dia melakukan tindakan penyembuhan. Dia menyelamatkan orang itu. Ulurkanlah tanganmu. Orang itu pun mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ya, itu mujizat yang terjadi. Di situ pun kita melihat bagaimana Allah sendiri, dia hadir menyelamatkan manusia, orang yang berada dalam penderitaan, atau gambaran si sakit tadi itu ya, gambaran penderitaan manusia. Bahwa manusia itu tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, karena itu Allah lah yang bertindak di situ ya. Dia memberikan mengalurkan rahmatnya atas orang itu sehingga mengalami kesembuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Orang-orang tadi itu, kelompok-kelompok tadi itu, mereka keluar lalu bersekongkol mencari cara untuk membunuh Yesus. Nah itu ya, artinya kan orang itu tidak pernah puas meskipun dia sudah memberikan sebuah logika yang baik ya untuk membuka kesadaran mereka, tetapi mereka tetap berpegang teguh pada prinsip ya yang kaku tadi ya. Tentu di sini kita melihat ya, orang-orang itu mempunyai suatu kepentingan tertentu ya, atau ada sebuah dendam, tidak suka dengan Yesus. Karena mungkin saja ya keberadaan Yesus itu mengancam kepatenan mereka selama ini ya, diagung-agungkan. Atau apa yang mereka ajarkan, atau apa yang mereka kebijakan-kebijakan yang mereka ambil itu semua semacamnya diancam oleh kehadiran Yesus, sehingga ada sebuah tindakan untuk membunuh Yesus ya. Ada sebuah rencana untuk untuk menjebak Yesus ya, agar Yesus itu bisa dihukum, bahkan lebih berat ya, dihukum mati. Setidaknya seperti itulah harapan mereka, atau tujuan dari perbuatan mereka, tindakan mereka, rencana mereka. Teman-teman saudara-saudari ya, mungkin saja ya saya, teman-teman semua, saudara-saudari pernah berada dalam posisi orang-orang tadi, kelompok itu tadi ya. Kita cenderung menjebak sesama ya, karena ada sebuah kepentingan, misalnya karena iri, kecemburuan sosial ya terhadap keberadaan saudara kita yang mungkin dia lebih sukses, atau mungkin dia lebih baik dari kita. Jadi kita mempunyai rencana strategi untuk menjatuhkan dia. Bisa saja itu terjadi pada kita. Tapi sebenarnya dari bacaan ini kita memetik pesan bahwa Tuhan tidak menghendaki perbuatan itu. Tuhan tidak menyetujui perbuatan itu, strategi-strategi seperti itu. Karena apa? Kita menunjukkan kepatenan kebodohan kita ya, kepatenan ketakberdayaan kita sebagai manusia yang tak pernah sadar
akan kebaikan Allah, akan kasih Allah. Yang sebenarnya itu Allah juga menginginkan kita untuk bertindak kasih, untuk menghormati sesama, menempatkan kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.